CNN Indonesia Breaking News. Kalau dari banyaknya, kalau dari banyak atau volume atau dosis dari cyanida tersebut memungkinkan masih ditemukan? Di literatur banyak juga yang kita bisa temukan. Tetapi jelas dengan berlalunya waktu yang panjang tadi, karena kalau nggak salah diambilnya setelah 4 hari kematian dan sudah diformalin, maka kemungkinan bahwa cyanida itu sudah menjadi gas sebagian, itu tentu akan ya. Nah, artinya di dalam lambung setelah 4 hari kemudian sudah diformalin itu masih ada diketemukan ya, diketemukan 0,2. Penemuan cyanida di dalam lambung yang sudah 4 hari sejak kematian juga dilakukan formalin, apakah juga dimungkinkan karena jumlah cyanida yang masuk ke dalam tubuh? Karena sangat banyak atau sangat sedikit atau seperti apa? Sebetulnya kita tidak bisa berandai-andai sebetulnya. Yang kita tahu adalah dengan pemeriksaan ini kita temukan masih ada sekian. Masih ada cyanida. Dan sekian itu menunjukkan bahwa meskipun sudah sekian lama hasilnya itu masih ada. Sehingga logika kita memang seperti tadi Pak, mungkin sebelumnya jumlah itu lebih dari itu. Kira-kira begitu. Oke. Kemudian ketika akhirnya ada hasil pemeriksaan dari toksikolog, apa yang kemudian harus dilakukan oleh seorang dokter forensik dalam hal ini yang dalam visumnya, kasus ini kan visumnya kan menunggu hasil pemeriksaan toksikologi, kemudian setelah ada hasil toksikologi ada, kenapa tidak dituangkan di dalam, atau apa yang harus dilakukan seorang kedokteran forensik untuk mendeklarasikan, untuk memberitahukan, untuk menyimpulkan apa penyebab kematian? Apakah ditulis lagi dalam visum et repertum? Apakah harus membuat lagi visum et repertum atau seperti apa? Mau dijelaskan? Yang terbaik sebetulnya adalah menunggu selesai hasil pemeriksaan toksikologi, kemudian setelah ada dimasukkan ke dalam itu dan kemudian diberikan kesimpulan. Itu yang normalnya kita lakukan. Tetapi apabila terjadi bahwa pemeriksaan toksikologi itu tidak hanya, tadi mengapa harus menunggu? Oleh karena bahan yang diperiksa adalah berasal dari yang diperiksa oleh dokternya tadi. Sehingga bahan yang diambil ini kemudian diperiksa toksikologi, maka logikanya hasilnya dikembalikan ke pemeriksaan yang pertama itu. Tetapi pada pemeriksaan toksikologi yang sekali ini agak berbeda karena tidak hanya yang berasal dari mayat yang diperiksa, tetapi juga yang berasal dari lapangan. Itu yang mengakibatkan barangkali pemikiran kawan-kawan kita toksikologi itu bahwa ini harus dituangkan tersendiri di dalam suatu laporan tersendiri. Nah, sebetulnya nggak masalah, ada laporan tersendiri atau tidak, tetapi yang penting adalah kemudian dokter itu melakukan penyesuaian. Sudah ada hasil, kemudian dia akan membuat analisis dan membuat kesimpulan. Caranya bisa, memang ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah memperbaiki atau menambahkan pada visum et repertumnya. Yang kedua adalah melakukan atau dilakukan pemeriksaan oleh penyidik untuk ditanya-tanyain tentang bagaimana hasilnya. Selama ini memang yang paling mungkin dilakukan karena itu sudah lazim dilakukan secara hukum adalah berita acara. Jadi dibuatkan berita acara oleh penyidik yang kemudian menanyakan dan kemudian menuangkan itu. Sedangkan dalam bentuk visum tambahan atau visum koreksian itu malah membahayakan karena bisa dianggap sebagai suatu so-called pemalsuan gitu. Itu yang kita tidak mungkin mengakibatkan para dokter itu tidak berani melakukan itu. Kalau di negara lain memang dimungkinkan itu. Kalau di
taruhlah di Amerika, mereka melakukan otopsi, selesai, buat kesimpulan. Hasil labnya datang, buatkan, masukkan, kesimpulan. Masuk lagi, tambahan lagi, masukkan lagi, kesimpulan lagi. Jadi dibolehkan seperti itu dilakukan. Nah, di Indonesia tidak ada praktis seperti itu sehingga model berita acara yang dilakukan. Oke. Dalam kasus ini dilakukannya dengan berita acara, saudara tahu? Dengan di berita acara, dengan dituangkan dalam berita acara keterangan ahli. Apakah saudara mengetahui ini kesimpulan dokter forensik pada kasus ini? Apakah saudara mengetahui? Saya tahu itu, tetapi saya belum membaca visumnya secara lengkap. Cukup dari saya, ada rekan silakan. Izin yang mulia, melanjutkan. Saudara ahli, saya ingin menanyakan, tadi Anda mengatakan otopsi itu masih jadi standar ya. Kalau otopsi tidak dilakukan, kita berandai-andai, kalau otopsi tidak dilakukan, apakah ada cara lain yang dapat dilakukan untuk mengetahui suatu sebab kematian itu sendiri? Ya, ini perkembangan di dunia sebetulnya. Sudah lama, sejak tahun, saya lupa sekitar 80-an, itu di Swiss mulai dilakukan upaya-upaya lain. Oleh karena menurunnya angka otopsi tadi. Sehingga kemudian dicari cara lain. Kalau di Israel sudah melakukan pemeriksaan CT scan sejak CT scan ada. Jadi begitu mulai ada mereka sudah melakukan. Karena tidak boleh diotopsi, maka dia harus mencari jalan lain bagaimana caranya mengetahui sebab kematian. Sehingga kemudian dilakukan CT scan postmortem. Sesudah kematian, orang sudah mati, kemudian dilakukan pemeriksaan whole body. Nah, kemudian model CT scan pada orang mati ini sudah dikembangkan, hampir sebuah negara maju sudah menggunakan itu. Nah, tapi yang menarik adalah di Swiss, dia melakukan pemeriksaan yang cukup lengkap. Jadi sebelum melakukan yang lain-lain, dilakukan surface scanning. Jadi ada suatu pemeriksaan fotografi yang menyeken seluruh permukaan kulitnya. Kemudian dilakukan CT scan, ditambah MRI. Kalau mayat itu masih baru, masih bisa dilakukan angiografi, meskipun postmortem, pada orang meninggal, itu dilakukan. Sehingga betul-betul gambaran seperti pada pasien itu bisa ditemukan. Sehingga cause of death itu hampir 100% bisa ditegakkan dengan mengambil itu. Ada kerugian masih, yaitu pemeriksaan-pemeriksaan itu umumnya tidak ditambah dengan pemeriksaan mikroskopik jaringan. Dan tidak melakukan pengambilan bahan untuk pemeriksaan toksikologi. Nah, yang menarik di Swiss ini adalah kemudian setelah selesai itu dia menggunakan satu alat robotik untuk mengambil bahan-bahan tadi. Dengan semacam seperti kalau kita melakukan biopsi, diambilkan gitu sehingga tidak ada invasinya, tidak mengakibatkan cedera pada kulit yang berlebihan. Itu diambil semua bahan-bahan yang diperlukan dan kemudian dilakukan pemeriksaan. Baik pemeriksaan itu histopatologik pada jaringan maupun pemeriksaan toksikologi. Sehingga ini yang disebut dengan virtopsi, singkatan dari virtual autopsy, itu sudah dilakukan di Swiss sejak lama ya. Dan ini kemudian dikembangkan di berbagai negara juga ikut melakukan pengembangan itu. Hasil dari seluruh pemeriksaan yang dilakukan dengan itu, mereka menemukan bahwa sebagian besar memang bisa ditemukan sebab kematiannya. Tetapi mereka mengakui tetap bahwa otopsi masih merupakan golden standard. Jadi mau nggak mau, kalau mau bagus betul tetap otopsi. Gitu. Baik, saudara ahli, apabila dalam suatu kasus kematian itu sudah dilakukan pengambilan sampel untuk toksikologi dan juga sudah dilakukan histopatologi forensik, terus ada juga CT scan, apakah itu bisa dikatakan cara lain untuk menentukan sebab kematian itu sendiri? Ya, tentu bisa kita mengatakan itu, tetapi kan
ada persyaratan pada waktu kita melakukan pemeriksaan CT scan dan segala macam itu kayak apa gitu. Jadi kalau yang dilakukan di negara maju tadi, CT scan-nya misalnya merupakan CT scan pada whole body, jadi seluruh tubuhnya di scan. Kemudian dan seterusnya, itu ada beberapa kriteria-kriteria karena di Indonesia juga belum pernah dilakukan sehingga kita tidak tahu betul bagaimana pelaksanaannya gitu. Nah, silakan. Tapi itu merupakan cara lain dan bisa menentukan sebab kematian ya. Baik. Saudara ahli bisa jelaskan tanda-tanda apa saja yang ditimbulkan dari orang yang keracunan sianida? Apakah Anda mengetahui? Tidak banyak orang yang mengalami keracunan sianida. Secara oral, maaf. Secara oral. Ada beberapa barangkali yang secara artinya dimakan tadi atau diminum itu ada, dan kalau lihat literatur maka yang paling banyak dijelaskan di sana adalah gejalanya seperti yang banyak disebutkan para ahli. Sebentar saya bacakan. Misalnya yang pertama adalah kalau dia minum bentuknya adalah NaCN, kemudian NaCN itu ada di dalam sebuah larutan air, maka akan terjadi keseimbangan senyawa yang banyak pada suhu ruang, itu akan menimbulkan banyak yang NaOH-nya tadi, yang merupakan bahan korosif. Sehingga kalau dia minum tentu itu akan mengakibatkan sesuatu. Jadi misalnya di mulutnya akan terasa panas, nyeri barangkali, dan kemudian waktu masuk ke lambung pun juga akan terasa nanti jadi nyeri. Kemudian segera begitu masuk dalam lambung maka CN itu akan segera diserap dan kemudian didistribusikan ke dalam seluruh tubuh. Terutama yang akan menderita adalah organ-organ yang membutuhkan oksigen. Mengapa? Karena CN tadi di dalam sel akan berikatan dengan sebuah enzim sitokrom oksidase yang letaknya di mitokondria dalam sel, yang sebetulnya dibutuhkan untuk melakukan metabolisme atau pernafasan di dalam sel. Kalau itu kemudian terikat oleh CN, maka kemudian ini jadi tidak bekerja, maka sel akan kekurangan oksigen. Respirasi itu tidak terjadi di dalam sel, maka hasil akhirnya adalah orang tadi akan kemudian menjadi pernafasannya cepat karena seperti orang kehilangan oksigen, seperti mau napas banyak gitu ya. Itu yang akan terjadi, dan kemudian selain itu maka tentu karena di ujung-ujung di daerah perifer itu kekurangan oksigen akan terlihat biru. Kita sebut cyanosis, yaitu misalnya di daerah biasanya yang terlihat pada cyanosis adalah di bibir dan di ujung-ujung jari. Itu yang biasa kita periksa untuk melihat ada apa tidaknya cyanosis. Kemudian dalam waktu yang tidak terlalu lama kemudian akan mengakibatkan kejang-kejang. Mengapa kejang-kejang? Karena sistem sarafnya sudah kekurangan oksigen, dari sehingga dia sudah mulai rusak gitu ya, dan mulai kacau. Kejang, kemudian juga akan terjadi koma, kolaps, dan tentu pada waktu tadi ada perut tadi terkena bahasa tadi juga mengakibatkan mual, muntah, itu juga bisa terjadi gitu. Jadi gejala-gejala itu adalah kita bisa urut sesuai dengan apa sebetulnya yang menjadi pengaruh dari si racun tadi, dari sifat basanya, kemudian kerja CN-nya itu sendiri, dan kemudian hasil akhirnya juga ini nanti yang kemudian harusnya terlihat juga, yaitu karena oksigen di dalam darah itu banyak, tetapi tidak bisa dilemparkan ke dalam sel, sehingga di dalam darah itu akan berwarna jadi merah terang. Ini yang biasa disebut dengan cherry red, atau kita menyebutnya warnanya agak pink gitu.
merah terang lah kita sebutnya ya. Tapi ini pada kasus ini tidak terlihat. Mungkin penyebabnya karena sudah diberi formalin. Karena dengan formalin maka hemoglobin itu akan menjadi methemoglobin yang juga berwarna coklat lebih ke arah sana. Jadi akan berbeda nanti, tidak akan ada tadi. Itu yang akan terjadi pada gejala-gejalanya seperti itu tadi. Tadi berhubungan dengan cherry red. Cherry red itu sendiri akan terlihat di seluruh tubuhkah atau di bagian-bagian tertentu dari tubuh? Cherry red itu ada di dalam darah dan juga ada di dalam organ. Karena darah juga gitu sebetulnya. Nah di dalam darah pada mayat yang dari luar kita lihatnya itu akan lebih terlihat pada daerah tempatnya lebam mayat. Lebam mayat itu terjadi biasanya kalau orang terlentang maka terletak pada daerah punggung karena kayak gravitasi. Jadi sehingga darah itu turun di daerah situ, daerah itu yang terlihat lebam mayat warna merah terang atau cherry red tadi. Di daerah lain mungkin tidak terlihat. Nah, tetapi kalau kita otopsi kita buka maka jaringan-jaringan juga akan terlihat cherry red. Baik, saya potong dulu. Untuk cherry red tadi, itu bekerjanya berapa lama setelah kematian? Apakah setelah kematian bisa langsung detik itu juga langsung cherry red atau membutuhkan waktu sampai tubuh itu mengalami cherry red itu sendiri? Cherry red sendiri bisa segera. Begitu oksigen itu tinggi maka dia sudah bisa terlihat cherry red. Masalahnya adalah pada tubuh orang maka darah itu letaknya dalam sehingga nggak terlalu kelihatan itu. Tetapi kalau dia kemudian meninggal dan kemudian darah itu turun tadi dalam bentuk lebam mayat, maka dia terletak agak permukaan. Situlah kelihatan sekali ada cherry red tadi. Jadi kalau belum ada lebam mayat, mungkin saja sulit kita melihat adanya cherry red tadi. Lebam mayat sendiri butuh berapa lama sampai bisa terbentuk? Lebam mayat pada umumnya muncul antara sekitar 2 jam. Sekitar 2 jam. Sebelumnya juga bisa, tapi kira-kira sekitar itu. Sekitar 2 jam sampai kemudian dia akan menjadi semakin menguat sampai kemudian pada angka 12 jam itu kira-kira tentu ya. Itu menjadi menetap itu. Bagus sekali. Jadi kalau akan lihat cherry red paling bagus tentu pada waktu sampai ke 12 jam. Tetapi di bawah itu 2 jam pun sudah kelihatan sebetulnya. Baik. Ya. Apakah dapat dikatakan sebelum 2 jam memang belum dapat dipastikan bisa terlihat suatu cherry red itu sendiri? Ya, tidak dipastikan. Tidak dipastikan. Berarti memungkinkan untuk dalam periode sebelum 2 jam itu tidak terlihat cherry red? Bisa. Baik. Saudara ahli, di sini ada poin 8 BAP Anda yang tadi sudah Anda benarkan. Saya ingin Anda mengkonfirmasi ini dan menjelaskan kepada kami. Angka 8. Iya, saya bacakan jawaban Anda di paragraf terakhir. Dengan mempertimbangkan masalah sosiologis yang dihadapi saat itu, hambatan dilakukannya otopsi, waktu dan embalming, dapat saya simpulkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan kedokteran forensik terhadap jenazah Wayan Mirna Salihin cukup memadai meskipun tidak optimal. Bisa Anda jelaskan lebih lanjut masalah itu? Ya, tadi sebenarnya sudah saya agak kita sudah bahas sedikit-sedikit ya bahwa pada waktu kita dihadapkan pada dua pilihan tadi. Pilihan pertama tidak dilakukan otopsi sama sekali. Pilihan kedua sekali lagi pilihan otopsinya nggak ada ya. Karena pilihan otopsi nggak ada maka ada pilihannya pertama adalah tidak dilakukan otopsi. Yang kedua adalah dilakukan pemeriksaan tanpa otopsi tetapi dilakukan tindakan pengambilan bahan. Pilihan ini adalah pilihan yang menurut saya sih itu terpaksa ya. Itu bukan pilihan yang dianjurkan, bukan. Tetapi dalam keadaan tidak mungkin kita lakukan otopsi, maka dicari pilihan yang lain yang bisa mengisi informasi medis yang kita butuhkan itu. Nah, kalau ditanya apakah ini memadai, saya kok cenderung mengatakan oleh karena ini dalam keadaan kepaksa ini adalah bisa memadai. Tetapi jelas tidak optimal. Itu jelas. Apakah ini juga
sambungannya dengan pernyataan Anda bahwa kedokteran forensik selalu berhubungan dengan keterbatasan. Keterbatasan inilah yang dihadapi kedokteran forensik, seperti itu? Salah satunya ya. Dan memang harus mengambil kesimpulan juga dari keterbatasan itu sendiri. Betul. Baik. Dan kesimpulan itu tetap dengan batas-batas ilmiahnya tentu. Oke, saya lanjutkan. Apakah memang hasil dari kedokteran forensik yang Anda baca itu masih dalam batas-batas ilmiah yang ditentukan? Gini, yang tadi kalau di dalam, tadi saya mengatakan pada mayat yang kita temukan sudah mati, maka berarti kita nggak punya informasi semasa hidup. Maka otopsi adalah salah satu peluang buat kita untuk memperoleh informasi yang lengkap. Tetapi kalau orang ini tidak mungkin diotopsi, maka kita bisa mengandalkan yang lain, yaitu cerita yang memperlihatkan bahwa racun itu sudah bekerja pada tubuh orang ini. Dan ini terlihat dari gejala-gejala dan tanda yang ditemukan pada mayat tadi. Nih, apa yang kita temukan pada gejala-gejala, saya kira kita semua sudah membahasnya. Saya melihat itu adalah gejala-gejala yang sesuai dengan karena racun cyanida. Saya ulangi, gejala-gejala yang Anda lihat terhadap korban Mirna itu memang sesuai dengan keracunan karena cyanida? Ya. Iya. Lanjutkan. Nah, dengan sesuai tadi, maka sudah memperlihatkan bahwa kalau begitu dengan ditemukannya cyanida yang ada di dalam isi lambung, maka jangan lupa cyanida itu tidak barang sembarangan, nggak akan ada di dalam tubuh sebetulnya kalau tidak ada masalah yang gitu tadi ya. Sehingga adanya cyanida meskipun sedikit dalam isi lambung sudah merupakan sesuatu yang tanda tanya. Kalau di dalam Merck Manual mengatakan bahwa ditemukannya gejala-gejala dan ditemukannya CN di dalam isi lambung atau di dalam spesimen yang lain cukup sudah memberikan petunjuk adanya keracunan cyanida. Jadi pada kasus kita berarti kita bisa mengatakan bahwa korelasi antara cyanida dengan kematiannya sudah diperlihatkan dari adanya masuknya cairan cyanida itu ke dalam, terlihat dari adanya nyeri baik pada mulut maupun pada perutnya, kemudian ada muntah-muntah, ditemukan kemudian secara fisik objektif kita temukan ada lambung yang ada erosi dan kerusakannya, kemudian di dalamnya kita temukan, kemudian gejalanya sebagai hasil dari kerja cyanidanya itu adalah adanya tadi ada nyeri, kemudian ada nafas yang cepat, kemudian ada kejang-kejang, dan kemudian koma, dan kemudian meninggal. Itu adalah deretan-deretan tadi. Sehingga korelasi itu bisa kita gunakan sebagai mengatakan bahwa kalau itu sesuai dengan keracunan tadi. Dilanjutkan rekan saya. CNN Indonesia Breaking News.